Ucapannya beliau, fa'azzimu ma'azzamahullah. Maka agungkanlah, muliakanlah yang Allah muliakan. Di sini kita bisa ambil pelajaran akhlak. Pelajaran apa? Akhlaknya siapa? Akhlaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Akhlaknya seorang hamba kepada Allah. Apa akhlaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? At-ta'zim ma'azzamahullah. Mengagungkan, memuliakan yang Allah muliakan. Ini akhlaknya seorang hamba. Memuliakan yang Allah muliakan. Nah, di antara yang Allah muliakan yang tadi dibahas oleh guru kita, yaitu azan. Nah, ini mungkin cara Allah Subhanahu wa taala agar kita nih lebih mendalami lagi pelajaran tentang azan. Ya. Jadi kata ulama, khudil hikmah walau minal khinzir. Ambillah hikmah walaupun dari seekor babi. Khudil hikmah walau minal kilab. Ambillah sebuah hikmah walaupun dari seekor anjing. Mungkin ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga kita mengkaji lebih dalam apa itu azan. Nah kan, nah mungkin sebelumnya nggak tahu kita nih, ya, tentang azan seperti apa, awal mulanya azan itu gimana. Azan itu diturunkan atau di permulaan azan pertama kali, yaitu di tahun pertama daripada hijrah. Ya, jadi yang tadi Ustadz Kiai Jubah Biru membahas tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu adanya atau kejadian Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Apa ya 1 tahun sebelum hijrah? Dari mana hijrah? Dari Mekah ke kota Madinah. 1 tahun sebelum hijrah terjadilah peristiwa agung, pengagungan kepada Nabi Muhammad, yaitu Isra wal Mi'raj. Ini kalau kita jelaskan nggak cukup malam ini, ya. Setelah Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, tahun berikutnya ada peristiwa yang lebih besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota suci Madinah. Awal mula Nabi Muhammad SAW ke kota suci Madinah, beliau mendirikan masjid. Setelah masjid ini berdiri, ya, masjid ini sudah dibangun, Masjid Nabawi. Kalau kita lihat sejarah membuat Rasulullah SAW masjid dan para sahabatnya juga banyak sekali pelajaran-pelajaran. Di antaranya Rasul itu pas bangun Masjid Nabawi, beliau sendiri yang ikut serta gotongin batu-batuan, ya, bikin ibarat kalau sekarang bikin coran. Itu Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Nabi menyatakan, wa idastarahna wan nabiyyu yaf'alu. Apabila kami istirahat, Nabi masih kerja. Inilah pemimpin, ya, yang harus kita contoh, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin, bahkan Nabi Muhammad menyatakan sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah, ya, yang membantu kaum tersebut. Itulah pemimpin hakikatnya. Nah, ketika Rasulullah SAW telah membangun masjid, setelah itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana caranya memanggil orang untuk datang ke masjid untuk sholat. Ya, bagaimana caranya? Salah satu sahabat menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mau melaksanakan sholat, kita bakar api, kita taruh di tempat yang tinggi api biar terlihat. Sama Rasul nggak disetujui. Kenapa? Karena api ini, ya, diantara kebiasaan orang majusi. Ada sahabat nyatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan lonceng? Lonceng tuh, dengan lonceng bagaimana Rasulullah? Rasul nggak ngizinin. Kenapa? Lonceng ini menyerupai umat Nasrani. Ya. Nah, pada saat itu tidak diputuskan caranya apa untuk memanggil orang ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat. Akhirnya saat itu bubar. Di malam harinya
Sahabat yang pertama kali melaporkan di malam harinya beliau mimpi adalah Abdullah bin Zaid. Siapa ya? Abdullah bin Zaid. Ya, beliau ini diantara orang yang minta dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Muhammad wafat. Abdullah bin Zaid. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau menyatakan, Ya Rabb adhib anil basar, fa inna la jamala ba'da nabi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hilangkanlah pandangan mataku karena tidak ada keindahan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Abdullah bin Zaid. Yang pertama kali mimpi di malam harinya, ya, ditalkinkan azan. Ya, ada seorang di malam harinya itu di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid mengajarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti adzan yang kita fahami. Di pagi harinya beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya bermimpi ada seorang yang mentalkinkan ucapan untuk memanggil orang datang ke masjid. Akhirnya Abdullah bin Zaid mengucapkan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu komentar Nabi Muhammad SAW, Innaha la ru'ya haq. Ini adalah mimpi yang hak. Selanjutnya datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat datang semuanya mengabarkan hal yang sama, bahwasanya di malam itu semua sahabat bermimpi azan dikumandangkan, diajarkan untuk manggil orang tuh ini. Ya, jadi adanya azan ini, ya, awal mulanya atau asbab wurudnya itu sangatlah sakral. Kenapa? Karena ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang maknanya, walaupun hadis ini berbeda hadisnya, tapi maknanya sama. Ada seorang, ya, dalam makna hadis Nabi Muhammad SAW itu, seorang, ya, atau manusia atau makhluk yang tidak suka adzan adalah siapa? Iblis. Makhluk yang gak suka adzan ya adalah iblis. Ya, makhluk yang gak suka adzan adalah iblis. Lalu makanya hikmah pas anak baru lahir disunahin apa? Adzanin. Kenapa? Biar yang pertama kali dia dengar adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan telinga kanan, qomat telinga kiri. Begitu juga ketika seorang baru keluar dari rahim ibundanya, disunahkan diadzankan telinga kanan, qomat telinga kiri. Ketika sudah wafat terbaring terbujur kaku di liang lahat pun disunahkan untuk adzan. Biar pertama kali adzan, akhir dia pulang ke rahmatullah juga dengan adzan. Ya, makanya ketika adzan berkumandang, dalam makna hadis itu dinyatakan setan itu berlari terbirit-birit. Bahkan dalam riwayat itu sampai terkentut-kentut. Ya, sampai tuh. Ini ada. Jadi setan itu pas dengar adzan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Ya, nanti pas adzan selesai dia datang lagi. Ngapain datang? Ngelihat soft-soft yang kosong buat diisi sama dia. Makanya merapatkan barisan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang barisan, ya, udah 2 tahun direnggangin. Lah ini bukan setan-setan cerek ini yang bisa masuk ke soft itu. Lah ini genderuwo masuk itu. Lah jaraknya 2 meter. Ada masjid jarak 2 meter. Ada yang semeter. Ya, lah itu bukannya setan cerek yang masuk, genderuwo masuk situ. Lah bagaimana umat Islam akan bersatu? Inilah, ya, kalau kita bahas itu sangatlah panjang. Intinya, ya, seorang yang tidak suka dengan adzan berarti orang tersebut ada DNA-nya iblis. Nah, kita mudah-mudahan terjaga dari perkara-perkara tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semakin meninggikan adzan. Ini adalah hikmah bisa kita ambil, ya, sampai tahu rencana Allah di balik ini apa? Allah ingin menampakkan kepada kita akan keistimewaan adzan. Makanya adab ketika adzan jangan ngobrol. Jangan, ada hadis Nabi nih. Ini buat berkat nih malam ini nih.
Yang sering ngoceh pas adzan hati-hati nih. Man takallama halal adzan yukhsha ali suul khatimah. Barang siapa yang berbicara, ngobrol ketika adzan, ditakutkan mati suul khatimah. Hati-hati. Jadi pas adzan berhenti. Ya, pas adzan berhenti, jangan cengengesan. Dan juga sama, pas lagi baca Quran jangan ngobrol. Wa idza qara'a fastami'u lahu wa ansitu. Ya, kalau Quran dibaca, dengerin, simak. Begitu juga kalau adzan dikumandangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita di bulan Rajab, Allah berkahkan di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, dan insyaallah perkumpulan kita berlanjut sampai perkumpulan di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.